Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rambu Keisha Tamangina Palandima dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Jadi, video ini itu saya buat untuk memenuhi tugas dari perencanaan dan evaluasi kesehatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fishbone diagram. Jadi, saksikan ya. Jadi yang pertama itu saya akan membahas mengenai sejarah dari fishbone diagram ini. Jadi fishbone diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, yaitu seorang pakar manajemen kualitas asal Jepang pada tahun 1960-an. Ishikawa ini menciptakan diagram ini sebagai alat bantu untuk analisis masalah dalam proses produksi di industri manufaktur Jepang. Nah, selanjutnya itu kita masuk di bagian pengertian dari fishbone diagram itu sendiri. Jadi, diagram fishbone atau fishbone diagram ini atau dikenal juga sebagai diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat. Ini merupakan salah satu alat dalam manajemen kualitas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai penyebab potensi dari suatu masalah. Nah, metode ini itu memungkinkan untuk melihat hubungan antara sebab dan akibat secara visual sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya kita masuk di bagian tujuan dari diagram fishbone atau fishbone diagram, yaitu untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah. Jadi, fishbone diagram ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penyebab potensial dari suatu masalah secara sistematis dengan cara memetakan hubungan antara masalah utama dan faktor-faktor penyebabnya. Nah, diagram ini itu membantu tim untuk mengidentifikasi penyebab utama yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Nah, proses ini itu untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi juga pada akar penyebab yang mendasarinya. Yang kedua adalah menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Jadi, setelah penyebab utama diidentifikasi, fishbone diagram ini membantu dalam menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan masalah. Nah, tim dapat merancang tindakan korektif yang lebih spesifik dan efektif. Hal ini itu memungkinkan organisasi untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang tepat sasaran dan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang sama di masa depan. Yang ketiga adalah mencegah masalah serupa terulang kembali. Nah, fishbone diagram ini juga bertujuan untuk mencegah masalah serupa itu terulang kembali dengan mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab dari masalah. Nah, organisasi dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Hal ini membantu dalam menciptakan sistem dan proses yang lebih tangguh yang mampu menangani dan mengeliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas produk atau layanan. Nah, salah satu tujuan utama fishbone diagram adalah meningkatkan kualitas produk atau layanan. Nah, dengan menganalisis penyebab masalah kualitas dan menentukan solusi yang tepat, organisasi dapat mengurangi kecacatan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi. Penggunaan fishbone diagram dalam peningkatan kualitas produk itu berkontribusi terhadap produk itu sendiri dan layanan yang lebih andal dan juga konsisten. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Fishbone diagram ini membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja dengan mengidentifikasi hambatan dan ketidakefektifan dalam sistem. Dengan menghilangkan penyebab masalah dan mengoptimalkan proses, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu respon. Nah, hal ini itu tidak hanya meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga memberikan keuntungan di pasar. Selanjutnya kita masuk di bagian manfaat fishbone diagram. Yang pertama itu adalah meningkatkan pemahaman tentang suatu masalah. Nah, fishbone diagram ini membantu dalam memvisualisasikan semua faktor yang memungkinkan mempengaruhi suatu masalah. Nah, dengan memetakan hubungan antara masalah utama dan penyebab-penyebab potensial, diagram ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kompleksitas dan juga sifat masalah tersebut. Nah,
Hal ini itu memungkinkan tim untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai faktor penyebab masalah. Nah, fishbone diagram ini memungkinkan identifikasi berbagai penyebab potensial dari suatu masalah dengan kategori yang lebih terstruktur. Dengan membagi penyebab ke dalam kelompok-kelompok seperti manusia, metode, bahan, peralatan, dan lain sebagainya, diagram ini membantu tim untuk mempertimbangkan semua kemungkinan faktor yang mungkin berkontribusi terhadap masalah tersebut. Yang ketiga adalah menganalisis akar masalah secara sistematis. Nah, dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan sistematis, fishbone diagram ini memfasilitasi analisis mendalam tentang akar masalah. Proses ini seringkali melibatkan penggunaan teknik seperti pertanyaan why berulang kali untuk menggali lebih dalam dan menemukan penyebab mendasar yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Analisis yang sistematis ini dapat membantu dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejala atau di bagian permukaan dari masalah tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim. Fishbone diagram ini merupakan alat yang kolaboratif yang mengundang partisipasi dari anggota tim yang beragam. Proses pembuatan diagram ini itu memerlukan diskusi, brainstorming, dan juga berbagai perspektif antara anggota tim. Hal ini tidak hanya meningkatkan komunikasi antar anggota tim, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik, karena setiap orang dapat berkontribusi dengan wawasan dan pengalaman mereka sendiri. Yang kelima adalah mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dengan menyediakan pandangan yang jelas dan terstruktur tentang penyebab masalah, nah, fishbone diagram ini membantu dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh dari diagram ini memungkinkan tim untuk mengidentifikasi area yang paling memerlukan perhatian dan intervensi. Selanjutnya masuk di bagian komponen yang biasa digunakan dalam fishbone diagram. Yang pertama itu adalah man atau manusia. Itu meliputi faktor terkait keterampilan, pelatihan, atau perilaku individu dalam proses. Yang kedua adalah mesin, di mana itu membahas terkait kondisi mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses. Yang ketiga adalah material atau kualitas dan kesesuaian bahan yang digunakan. Yang keempat itu adalah prosedur kerja atau metode yang diterapkan. Yang kelima itu adalah pengukuran, yaitu alat atau metode pengukuran yang digunakan dalam proses. Dan biasanya itu bagian metode ini dijelaskan lebih rinci. Nah, yang keenam itu lingkungan. Nah, di mana itu meliputi faktor eksternal seperti suhu, kebisingan, atau kondisi di sekitar proses itu terjadi. Nah, dari penjelasan tersebut itu maka akan menimbulkan sebuah pertanyaan seperti, emangnya harus selalu menggunakan 6M? Jawabannya tidak ya, karena meskipun 6M ini telah menjadi standar yang cukup bagus karena memenuhi cakupan yang luas, banyak industri kita yang tidak harus selalu menggunakannya. Beberapa variasi itu memungkinkan diperlu tergantung pada konteks masalahnya. Contohnya itu pada sektor pelayanan itu biasanya ditambahkan seperti kategori pelayanan atau komunikasi untuk mencerminkan faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan interaksi pelanggan. Nah, dalam menggunakan fishbone diagram itu pasti ditemukan keuntungan dan kerugiannya. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai keuntungan menggunakan fishbone diagram. Yang pertama itu adalah identifikasi akar penyebab yang efektif. Maksudnya itu diagram ini membantu menemukan akar penyebab masalah secara sistematis. Yang kedua, kolaborasi tim yang lebih baik. Nah, ini seperti mendorong diskusi dan kontribusi dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, visualisasi yang sederhana, namun efektif. Nah, hal ini itu memudahkan pemahaman tentang masalah yang kompleks dengan menyederhanakannya menjadi komponen yang lebih kecil. Yang keempat itu adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat. Nah, diagram ini itu memungkinkan pemahaman menyeluruh, sehingga solusi lebih tepat, sasaran, dan juga dapat diintervensi. Dan kerugian dalam menggunakan fishbone diagram yaitu yang pertama memerlukan waktu dan sumber daya. Untuk menyusun diagram untuk masalah yang kompleks itu memakan waktu yang cukup banyak.
Yang kedua, tidak selalu cocok untuk masalah yang sangat-sangat kompleks. Nah, diagram ini dapat terlalu sederhana untuk masalah dengan banyak variabel. Yang ketiga adalah tidak memberikan solusi langsung. Diagram ini hanya berfungsi sebagai alat identifikasi sehingga perlu langkah lanjutan untuk merancang solusi. Yang keempat, ketergantungan pada data yang akurat. Hasil analisa sangat tergantung pada data yang dimasukkan. Selanjutnya itu kita masuk di cara membuat fishbone diagram. Yang pertama, tentunya untuk menentukan masalah utama yang ingin dianalisis. Langkah pertama adalah menentukan dengan jelas masalah utama yang ingin dianalisis. Masalah ini itu harus dirumuskan secara spesifik dan terstruktur. Misalnya, penurunan kualitas produk atau keterlambatan pengiriman. Yang kedua, menggambar tulang utama yang mewakili masalah utama. Setelah masalah utama ini ditentukan, gambar garis horizontal lurus yang mewakili tulang utama dari diagram. Di ujung kanan garis ini tuliskan masalah utama yang telah diidentifikasi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kategori-kategori penyebab utama. Identifikasi kategori-kategori penyebab utama ini memungkinkan untuk mempengaruhi masalah. Nah, kategori-kategori ini itu sering disebut sebagai 6M yang tadi saya jelaskan. Yang keempat adalah menggambarkan cabang-cabang dari tulang utama untuk setiap kategori penyebabnya. Garis-garis ini merupakan tulang utama dari setiap kategori penyebab yang diidentifikasi. Nah, garis-garis ini itu membentuk tulang-tulang yang lebih kecil mengarah keluar dari tulang utamanya. Yang kelima, menuliskan faktor-faktor penyebab pada setiap cabang. Nah, tuliskan faktor-faktor ini harus secara spesifik ya, yang mungkin itu menjadi penyebab dari masalah atau kategori dari kategori yang telah ditentukan. Nah, yang keenam itu adalah menganalisis hubungan antara faktor-faktor penyebab. Nah, setelah semua faktor penyebab itu diidentifikasi, analisis antara faktor-faktor tersebut. Nah, pertimbangannya bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap masalah utama. Hal ini itu bisa didiskusikan dengan tim untuk memastikan bahwa semua penyebab potensial telah diidentifikasi dan dianalisis. Yang ketujuh adalah menentukan akar masalah. Langkah terakhir adalah menentukan akar masalah dari faktor-faktor penyebab yang telah diidentifikasi. Nah, ini itu bisa gunakan teknik seperti analisis 5W untuk menganalisis dan dari penyebab masalah itu. Nah, setelah akar masalah diidentifikasi, tim dapat merancang solusi yang tepat sasaran untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian video saya mengenai penjelasan terkait fishbone diagram. Terima kasih.